Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat bergabung ya di kelas Kesli. Iya, Bu. Ini masih jam 1.52. Masih ada 8 menit lagi. Kita tunggu mahasiswa lainnya karena masih 26 orang. Di absen kita, kita ada sekitar ya. Ibu izin, saya Puspa Maria sambil pelatihan ya Ibu, mengikuti ke perkuliahannya. Mohon maaf ya Ibu izin. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti di mute aja ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, ya buat yang lainnya ini kita tunggu teman dulu, masih 27 orang, berarti masih ada sekitar 15 orang lagi. Dan itu Google Classroom yang Ibu bagikan udah bisa dibuka ya? Halo? Google Classroom? Ya. Iya, Ibu lihat join di Google Classroom, anggota masih 15 orang.
Itu join ya ke Google Classroom karena di semua bahan kuliah untuk hari ini ada di sana, juga ada absen di situ. Juga ada tugas yang untuk hari ini. Jadi semua yang Ibu sampaikan Ya, Bu. ada di sana. Jadi kita nggak share lagi bahannya, langsung masuk di sana. Silakan dibaca-baca dulu ya.
Tisu, aku baru tisu sama air ini. Tisu sama air. Enggak. Itu kayak host ngomong aja sampai jam 4:30. Karena kuliahnya pendek, saya short course. Kalau anak S1 kan tiap minggu bisa santai. Kok sesinya dipadatin, jadi harus on gitu. Baik, admit ini sudah 34 mahasiswa dan pas jam 2 siang. Apa bisa kita mulai kesepakatan dari forum? Bisa, Bu. Saya, kita mulai aja. Jadi temannya bisa menyusul dan juga semua bahan ajar juga sudah ada di Google Classroom. Masih ada yang tidak bisa akses ke Google Classroom? Yang hadir di sini, yang hadir di Zoom? Ini 34 mahasiswa ya yang hadir di Zoom. Kalau Ibu lihat di Google Classroom masih 26 yang join, berarti masih ada 8 orang yang belum akses untuk Google Classroom-nya. Ada kesulitan atau belum join saja? Belum join saja, Bu. Saja ya, karena itu untuk membantu ya, karena pengalaman Ibu di kelas A sebelumnya, mahasiswa meminta untuk bahan ajar di-share sebelum perkuliahan, jadi bisa baca-baca gitu atau untuk diskusi. Jadi Ibu udah ada di sana ya. Untuk ini aja, review aja. Ini perkuliahan K3 Counseling ini perkuliahan keberapa di kelas C? Pertama kali, Bu. Pertama, Bu. Ketiga, enggak? Iya. Pertama kali, Bu, untuk counseling. Oh, bukan. Pertama. Maksudnya perkuliahan yang lainnya. Ini udah mata kuliah yang keberapa sudah? 3, Bu. 3, Bu. Yang pertama apa? Ketiga, Bu. Yang pertama MedLit ya? MedLit, Bu. Bu Mitra. Yang kedua? Bu Novita nih. Bu Novita, Bu. Iya, Bu Novita. Iya. Ya, ini ketiga counseling ya. Ya, untuk counseling ini kita 8 sesi ya, karena untuk K3 nanti akan disampaikan oleh Ibu Endang. Meet all. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini bergabung dengan K3, tapi Ibu khusus untuk yang counseling-nya.
Jadi kita nanti 8 sesi khusus membicarakan mengenai kesehatan lingkungan. Dan selanjutnya untuk tata cara kuliah pada hari ini, kita mulai jam 2 siang dan diperkirakan selesai jam 4 atau jam 4 lebih, tergantung nanti dari materi yang disampaikan atau diskusi kita. Dan Ibu akan share ya, langsung share untuk bisa dilihat. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dilihat ya. Ya, ini kalau untuk pertama ini kita akan seperti perkenalan dulu dan juga menyampaikan profil mata kuliah dan juga bagaimana kontrak belajarnya gitu. Jadi kontrak belajar itu adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, poin-poin yang kita sampaikan dan jadwalnya dan pencapaiannya seperti itu. Sebentar ya, ini Ibu kalau pertama-tama ini masih banyak yang masuk, jadi harus diterima dulu di admit all. Oke, admit all. Ya. Ya, kalau untuk profil dosen bisa dilihat Ibu selama 20 tahun banyaknya di industri gitu ya. Jadi di dosen ini masih mulai dari 2016 dan yang terakhir kemarin Januari Ibu jadi jadi lab manager di PT ALS Indonesia, Australian Laboratory Service. Jadi sekarang fokus untuk dosen saja gitu, biar lebih full menyampaikan perkuliahan dan juga untuk riset, penelitian, dan pengabdian sebagai bagian dari tugas dari dosen. Tapi bagaimanapun mudah-mudahan pengalaman Ibu yang sebelumnya itu bisa untuk memperkaya, untuk menyampaikan pembelajaran terutama untuk mata kuliah Kesling ini. Admit lagi. Untuk mahasiswa yang sedang bekerja, ini juga sebagian dari pengalaman dan motivasi dari Ibu juga waktu S2 itu juga sedang bekerja gitu. Nah, jadi tidak ada batas waktu untuk kita untuk meneruskan pendidikan. Jadi Ibu dulu S2, S3-nya juga sambil bekerja dan setelah selesai baru Ibu masuk menjadi dosen. Jadi mungkin mahasiswa juga bisa seperti itu. Baik yang masih melanjutkan langsung dari S1 ke S2, bisa melanjutkan ke dosen, ataupun yang ASN, nanti kan ada posisi yang jabatan fungsional yang bagian dari training atau apa. Jadi untuk melanjutkan pendidikan itu nggak harus terbatas waktu ya, seperti itu. Selanjutnya, ini mata kuliah yang Ibu ampu istilahnya yang Ibu ajarkan di Stike Sang Tua, terutama ini di magister ya, karena di magister ini ada 3 sebenarnya cuma semester yang aktif. Karena semester yang 4 itu mahasiswa sudah terlibat dengan penelitian dan tesis. Jadi kita sebenarnya kuliahnya itu cuma semester 1, semester 2, dan semester 3. Di semester 1 Ibu mengajar dasar K3 dan Kesling. Nanti kalau ada yang peminatan gitu ya, yang peminatan Kesling nanti akan bertemu lagi di mata kuliah pencemaran lingkungan dan kesehatan, serta toksikologi lingkungan. Kalau ada lagi semester 3, kita nanti akan ketemu di analisis dampak lingkungan. Dan di semester 4, nanti biasanya kalau jadi pembimbing atau penguji, kita akan bertemu lagi. Selanjutnya ini adalah profil dosen gitu ya. Kalau dosen itu profilnya adalah istilahnya
penelitian gitu ya, publikasi gitu. Publikasi itu biasanya diindeks oleh Google Scholar. Jadi kalau mahasiswa ingin tahu mengenai profil dosennya, tinggal diketik di Google Scholar itu, ketik namanya, nanti akan keluar apa-apa saja penelitian yang pernah dilakukan. Dan kita sebagai mahasiswa juga bisa mensitasi atau merujuk kepada penelitian dosen kita itu. Seperti itu. Ini beberapa riset Ibu, memang belum banyak karena kebetulan 3 tahun terakhir ini ya tidak terlalu aktif untuk riset, dan sekarang baru mulai lagi. Dan yang terbaru kemarin itu mengenai pengabdian masyarakat, Ibu jadikan jurnal mengenai ini karena kita lagi COVID itu ya. Jadi penyuluhan personal hygiene di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Kusmo Ketimah Pekanbaru. Sama juga mengenai PHBS dan Germas untuk lanjut usia di masa pandemi COVID-19 ini. Memang sekarang ini apa saja riset itu dihubungkan dengan COVID ya. Karena memang gejala COVID ini masih berlangsung sampai sekarang, dan kita sebagai bagian dari bagian dari masyarakat kesehatan gitu ya, apalagi memang peminatan kita kan ilmu kesehatan masyarakat ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk terlibat di dalamnya. Jadi mungkin memang banyak nanti Ibu akan bicara mengenai melibatkan perkuliahan dan juga riset dan contoh-contoh riset, dan juga menginspirasi gitu ya mahasiswa untuk mengambil riset-riset yang berhubungan dengan COVID, apapun bidangnya itu bisa dihubungkan. Dan ini yang Ibu sampaikan tadi, yang terbaru itu yang bulan Oktober, jadi penyuluhan perilaku hidup sehat bersih PHBS itu, ini Ibu ambil sih sudah 2 minggu yang lalu ya, atau sebulan yang lalu waktu di kelas A. Itu yang ngelihat artikelnya masih 1.200. Kalau sekarang udah sampai 1.800 dan sudah di-download oleh 1.600 orang lainnya gitu. Artinya kalau mudah-mudahan ya semakin banyak apa yang kita tulis diambil rujukan oleh yang lain, dan itu jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon dibantu ya mahasiswa yang ini di mute dulu. Selanjutnya ini adalah roadmap penelitian dari Ibu. Yang terbaru ini mengenai pemetaan kualitas kesehatan baku air minum ya. Seperti kita ketahui, depot air minum banyak sekali, dan termasuk di Kota Pekanbaru dan semua di Riau ini tentunya gitu ya, sudah menjadi kebutuhan kita. Menjadi riset Ibu, dan kemarin masih mengajukan hibah, mudah-mudahan dapat nanti ya, dan itu nanti juga bisa memperkaya untuk berikan sharing dengan mahasiswa mengenai bagaimana untuk penelitian mengenai depot air minum di Kota Pekanbaru, khususnya di Riau pada umumnya nanti. Dan selanjutnya ini adalah informasi bahwa riset dari tesis itu bisa untuk mendapatkan hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ada namanya penelitian tesis magister. Memang penelitian tesis magister ini kriterianya itu diusulkan oleh pembimbingnya gitu. Memang berdasarkan pembimbingnya. Jadi pembimbingnya penelitiannya apa, nanti mahasiswa bisa ikut di sana. Dan ini yang menariknya adalah riset itu tentunya kalau itu melaksanakan payung penelitian yang dari dosennya, semuanya itu dibantu ya oleh dosennya sampai selesai, dan juga biayanya. Ada biaya sampai 40 juta. Jadi seperti itu gitu. Bahkan nanti kalau hasilnya bagus, bisa direkomendasi ke S3-nya untuk mahasiswa. Ibu nggak bisa mute ya, siapa itu ya? Yang masih ini tuh. Ibu mute ya. Nah, udah Ibu mute nih ya.
Ibu Rini ya, udah Ibu mute. Untuk yang tertarik gitu ya, nanti untuk yang tertarik bisa dengan dosen siapa aja, bukan dosen Ibu saja maksudnya, tapi karena sekarang Ibu istilahnya menerangkan profil Ibu, Ibu akan menyampaikan mengenai riset-riset yang memang Ibu kuasai gitu, tapi juga bisa terlibat dengan dosen lainnya sesuai dengan peminatan mahasiswa nanti. Dan itu satu dosen maksimal 5 mahasiswa, jadi sangat menarik gitu. Maksudnya nggak sendiri. Misalnya seperti Ibu ya, riset air minum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 lokasi sama-sama air minum tapi lokasinya beda, itu bisa menjadi payung penelitian. Dan itu dibiayai dan istilahnya dijamin sampai selesai. Selanjutnya ini juga profil. Ini adalah kenapa Ibu sampaikan untuk mahasiswa bisa melihat gitu apa-apa aja sih judul-judul penelitian yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa yang sebelumnya itu ini masih kok dibuka lagi ya. Oke. Ini adalah daftar mahasiswa bimbingan tesis ya. Ini untuk mahasiswa bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan penelitian oleh mahasiswa yang sebelumnya, juga untuk inspirasi apa yang bisa kita lanjutkan. Karena intinya novelty dari sebuah penelitian itu yang jelas kalau metodenya sama tidak apa-apa gitu ya. Yang jelas objeknya harus berbeda dan waktunya tentu juga berbeda dan daerahnya berbeda. Jadi bisa menjadi inspirasi. Nanti bisa dilihat. Selanjutnya, nah kalau ini data mahasiswa yang Ibu uji. Kalau untuk Ibu uji ini artinya gini, jadi tidak harus gitu ya yang Kesling gitu. Ibu ada juga menguji di AKK, di AS, di K3, dan juga ada beberapa peminatan lainnya. Artinya apa? Jadi semua ilmu pengetahuan, karena kita kan istilahnya ilmu kesehatan masyarakat, belum peminatan yang besar gitu ya, maksudnya bukan istilahnya S2 gizi, bukan seperti itu ya, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi semua 8 peminatan yang ada di IKM ini sebenarnya saling terkait gitu, jadi kita bisa saling menghubungkan antara riset kita dengan riset yang lainnya, misalnya Kesling dengan K3, AKK dengan apa, itu bisa gitu, bisa kolaborasinya. Selanjutnya ini adalah residensi yang pernah dilaksanakan. Untuk residensi itu biasanya dilaksanakan di tempat kita bekerja gitu ya, atau bisa juga di tempat teman, karena minimal itu 2 orang gitu. Jadi nggak bisa 1 orang. Tapi untuk tahun sekarang ini karena ada COVID, kalau nggak salah Ibu yang angkatan 2019 itu residensinya bisa di tempat masing-masing walaupun 1 orang, jadi ada sedikit perubahan karena nggak bisa lagi istilahnya tempatnya digabung, jadi benar-benar sesuai dengan tempat yang kita berada di lokasi tersebut. Halo, walaupun Ibu unmute, ini siapa yang mau bicara bisa bisa dibuka ya. Baik, Bu. Oh iya, itu Ibu masuk. Nah, takutnya nanti Ibu unmute, semuanya nggak bisa buka, jadi Ibu bicara sendiri jatuhnya nanti kan gitu. Emang tadi Ibu mute, tapi siapa yang mau bicara nanti bisa buka. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya kita masih mendengar, itu kita mute saja gitu, biar teman-teman lain tidak terganggu. Dan ini profil mata kuliah kita, dasar K3 dan kesehatan lingkungan. Jadi 2 SKS ya, kali 50 menit, 8 pertemuan. Untuk tata cara penilaiannya itu kita ada 2, nanti Ibu akan memberikan tugas, nilainya 20%, dan UTS-nya 30%. Kalau untuk UAS yang 40% ini nanti dari K3, jadi kita fokus nanti ke tugas dan UTS. Gitu. Selanjutnya ini ya rekonstruksi mata kuliah kesehatan lingkungan itu. Memang sepertinya luas sekali, Ibu coba menyederhanakan, karena namanya kesehatan lingkungan sangat luas. Jadi ini ada 8 ya, ada 7 ya. Ada 7 modul yang Ibu bagi. Rencananya hari ini mungkin cuma bisa menerangkan modul 1, 2, paling banyak 3.
besok kita sampai siang ya, sampai siang kita besok juga online seperti ini, pakai Google Meet gitu biar nggak terputus. Kalau ini Ibu sengaja pakai Zoom dan Ibu ingatkan juga kalau Zoom ini kan cuma 45 menit. Mungkin nanti ada terputus gitu ya, tapi masuk saja lagi, itu sama aja. Karena kita inginkan yang kuliah pertama ini kita videokan, ini kan didokumentasi ya. Jadi nanti dokumentasi ini juga Ibu share kepada mahasiswa untuk bisa menjadi, bisa dilihat lagi gitu, bisa dilihat lagi nanti kalau misalnya apa yang mau dibaca lagi atau diinspirasi lagi dari perkuliahan ini. Kalau Google Meet kita nggak bisa record videonya, cuma di Zoom ini. Cuma kelemahannya nanti memang ada terputus. Tapi nggak masalah, kita bisa balik lagi. Ini seperti Ibu sampaikan, kontrak belajar kita ada 3 sesi ya di hari Jumat ini. Ini nanti kita menerangkan mengenai hubungan CASLING, CASMAS, epidemiologi, sama pemetaan payung riset CASLING. Juga mengenai peranan CASLING ya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga CASLING air dan sanitasi. Kalau misalnya nanti tidak sampai yang 3 ini kita lanjut besok seperti itu. Ini ada lagi yang masuk di admit. Sudah 45 ya, sudah 45 orang. Dan selanjutnya ini sebentar ya. Ini di Spada ya. Kemarin itu sebenarnya Ibu sharing kuliah kita ini di Spada Hang Tuah. Tapi e-learning itu Ibu tanyakan kepada kelas A, mereka tidak bisa akses. Jadi Ibu pindahkan ke Google Classroom yang lebih familiar ya untuk mahasiswa. Kita belum bisa, sebenarnya disarankan dari kampus itu memang pakai e-learning internal kita yang Spada ini. Cuma dosen kadang masih belum familiar, mahasiswa juga seperti itu, karena perkuliahan kita ini di blok, istilahnya harus cepat. Jadi mungkin lain waktu kita coba pakai e-learning. Sekarang kita masuknya di Google Classroom aja. Selanjutnya ini perkenalan mahasiswa, karena keterbatasan waktu dan juga metode pembelajaran kita. Biasanya kalau di kelas Ibu kita kan tatap muka, habis itu berdiri kenalan, karena biasanya teman-teman lain kan juga pada belum kenal. Karena itu kemarin Ibu bagikan Google Form ya lewat Pak Sambara ya gitu. Lewat Pak Sambara, dan Ibu sudah bisa lihat profilnya. Sebenarnya profilnya itu untuk lebih mengenal saja gitu bagaimana profil dari mahasiswa. Kalau untuk kelas C ini Bu lihat asal daerahnya beragam ya, dari semua Riau gitu. Karena kebetulan kemarin Ibu di kelas A itu semuanya Bengkalis gitu. Kalau ini ada dari Kampar, ada dari Siak, ada dari Rohul, Tembilahan, Duri, banyak gitu ya. Ada Inihil juga gitu. Ada Kuantan Senggigi juga gitu, dan juga profesinya bermacam-macam. Gue lihat ada yang sudah bekerja, ada yang belum, yang dari mahasiswa langsung. Jadi memang istilahnya kelasnya ini sangat dinamis. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi yang sudah masuk ke dalam topik pembelajaran kita bisa lebih diskusi lagi. Baik. Ibu stop dulu share ini, kita balik ke sini. Ibu pengen ada perwakilan 3 orang gitu ya untuk memperkenalkan diri yang seperti Ibu sharing tadi atau yang ditulis mengenai nama, asal daerah, S1-nya apa, dan motivasinya. Ya sekalian untuk relax dulu sebelum kita masuk ke inti perkuliahan. Silakan ada yang mau, nggak usah ditunjuk ya, udah ini semua gitu, udah mahasiswa S2 semua. Ada yang volunteer, yang mau silakan. Baik, perkenalkan Ibu. diri. Assalamualaikum. Salam. Silakan Ibu. Salam, siapa? Tolong ini tangannya diangkat gini, bisa? Siapa yang mau bicara? Oh iya, Ibu Nur Wahidah ya Bu, silakan. Ibu Ya. dengar suara saya, Bu? Dengar. Yang lain dengar?
Ya. Ibu, nama saya Nur Wahida. Saya Iya. dari Pelalawan. Iya. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Ibu. Ya. S1-nya apa kemarin, Ibu? Halo? Halo?